3. Next. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan praktikum hidrolika 2 dengan dosen pengampunya Bapak Rian Mantasa Salvo Prastika STMT dengan judul presentasi yaitu Analisis Banjir dan Mitigasi Sungai Jelok Kabupaten Pacitan. Next. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aris Setiawan. Saya Made Yudhistira Putra Atnyana. Kemudian ada saya Muhammad Buka Ilaya. Next. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama terkait latar belakang, tujuan proyek, metode pengerjaan, pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama yaitu latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk latar belakang, banjir. Kejadian banjir menjadi bencana yang sangat mengancam karena terjadi secara temporal dan terus-menerus. Menurut Lina Marlina dan Lianto Mahindra, banjir adalah peristiwa di mana terbenamnya daratan oleh air. Lanjut. Kenapa ada banjir? Hal ini dikarenakan adanya volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan pada suatu tempat, adanya hujan lebat, luapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai dan pasang naik di wilayah pantai. Lanjut. Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari 5 daerah aliran sungai, yaitu Das Bindulu, Das Baksoko, Das Lorok, Das Pakutan, dan Das Bawur. Das Bindulu memiliki beberapa subdas, salah satunya yang sering terjadi banjir adalah subdas Jelok yang berada di Das bagian bawah, tepatnya di Desa Sirnoboyo, Kabupaten Pacitan. Lanjut. Banjir pada umumnya berhubungan dengan air sebagai bencana alam di Desa Sirnoboyo. Titik-titik rawan kejadian banjir di wilayah desa sangat erat kaitannya dengan keberadaan banjir di Desa Sirnoboyo adalah sebagian wilayah Dusun Ngemplak, seluruh Dusun Mendole, Dusun Kerajaan, dan Dusun Suruhan. Banjir yang terjadi di Sungai Jelok mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Lanjut. Oleh karena itu, kita di sini menganalisis mitigasi banjir pada daerah tersebut menggunakan aplikasi software yaitu Hekras. Lanjut. Untuk tujuan proyek kali ini, yaitu yang pertama, menganalisis debit existing saluran berdasarkan persamaan hidrolika. Kedua, membandingkan debit existing saluran dan debit banjir daerah aliran Sungai Jelok. Ketiga, melakukan simulasi profil muka air pada kondisi existing di Sungai Jelok. 4, menganalisis skenario mitigasi banjir di Sungai Jelok. 5, menentukan dimensi saluran untuk strategi normalisasi sungai pada 4 segmen. Dan 6 yang terakhir, melakukan simulasi profil muka air pada kondisi mitigasi banjir di Sungai Jelok. Mas Fian, mana metode penelitian yang kita lakukan ini? Kita akan melakukan sebanyak 5 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Di mana pada tahap persiapan ini meliputi melakukan studi pustaka terhadap materi untuk proses evaluasi dan perencanaan, lalu menentukan kebutuhan data, dan mendata instansi dan institusi yang dapat dijadikan sumber data. Lalu yang tahap kedua ada pengumpulan data sekunder, di mana data yang diperlukan dalam perencanaan ini antara lain data curah hujan, debit banjir, data geometrik sungai, dan peta topografi. Lalu yang ketiga ada analisis hidrologi. Pada bagian ini kita akan melakukan analisis data debit sebagai data masukan dalam pemodelan banjir. Yang keempat, analisis hidrolika, di mana saluran drainase rencana dimodelkan dengan menggunakan
HECRAS. Lalu yang kelima ada perencanaan teknis, di mana perencanaan teknis ini meliputi setiap komponen sistem drainase. Salah satunya yaitu merancang penampang sungai baru, baik kedalaman ataupun lebar sungainya. Lalu memasuki pada bagian alur perencanaan mitigasi sungai. Yang pertama kita akan mencari data yang dibutuhkan seperti data peta topografi, data curah hujan, debit banjir, dan data geometri sungai. Lalu kita melakukan analisis geometri sungai. Ini bentuk penambang sungai, kedalaman sungai dengan sekurang lewat analisis hidrologi, di mana pada analisis hidrologi ini output yang akan kita cari itu adalah data debit banjirnya, di mana data debit banjir pada jurnal ini didapatkan dari data curah hujan yang terjadi di lokasi. Lalu yang tahap selanjutnya adalah melakukan analisis hidrolika, di mana analisis ini akan menganalisis banjir pada kondisi existing, di mana kita akan membandingkan apakah nilai debit banjir itu lebih besar daripada kapasitas debit tampungan. Lalu yang terakhir ada melakukan analisis pemodelan dengan HECRAS. Pada bagian ini kita akan melakukan pemodelan penampang sungai yang baru atau mitigasi. Tujuannya adalah agar saluran itu tidak terjadi banjir lagi, yaitu dengan memperdalam kedalaman sungai maupun melebarnya. Lalu masuk analisis dan pembahasan. Yang pertama kita akan menganalisis data geometri, di mana pada analisis ini berdasarkan jurnal yang kami dapat, digunakan pemodelan geometrik sungai dengan menggunakan digital terrain model, di mana hasil digital terrain model ini dari pengolahan foto udara format kecil yang tertera pada gambar merupakan data ketinggian berdasarkan kenapakan objek yang berada di atas bumi, sehingga dari data tersebut didapatkan bentuk penampang saluran dan kedalaman sungai. Dan selain itu, kami juga menganalisis ketinggian hulu dan hilir sungai dengan menyamakan warna sungai pada pembacaan ketinggian yang ada pada gambar, di mana kita melakukan spekulasi pada ketinggian hulu, kita mencatat ketinggian setinggi 28,5 meter, dan ketinggian pada bagian hilir setinggi 27 meter. Lalu selain untuk menganalisis geometri data ketinggian hulu dan hilir, lalu kita akan menganalisis lebar sungai, kedalaman sungai, bentuk penambang, dan panjang sungai. Panjang sungai yang kita analisis sepanjang 1.500 meter, dan lebar sungai selebar 15 meter, dan kedalaman sedalam 4 meter. Nah, di mana lalu kita akan melakukan pemodelan tambang tersebut dengan menggunakan software AutoCAD. Lalu kita akan melakukan analisis hidrologi, di mana output dari analisis ini kita akan mencatat dari debit banjir yang digunakan untuk pemodelan salurannya, di mana data debit banjir ini didapatkan dari data curah hujan yang terjadi di sekitar lokasi, di mana data debit ini didapatkan sebanyak 4 periode ulang, yaitu periode ulang selama 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun. Pada mitigasi ini kita akan melakukan periode ulang dengan menggunakan debit 123,20 meter kubik per second. Setelah beberapa data telah terkumpul, maka selanjutnya kita akan melakukan analisis hidrolika. Nah, analisis hidrolika ini didasarkan pada data-data existing, seperti data lebar sungai, data kedalaman, data panjang saluran, data kemiringan penampang, bentuk saluran, luas saluran, koefisien Manning, dan juga debit banjir rancangan yang kami gunakan, yaitu kala ulang 50 tahun. Nah, selain itu kami juga menggunakan persamaan hidrolika untuk mencari debit tampung, yaitu dari persamaan hidrolika didapatkan nilai debit tampung sebesar 107,1478 meter kubik per second. Next. Nah, berdasarkan analisis banjir pada kondisi existing, dapat dilihat bahwasanya kapasitas tampungan itu lebih kecil daripada debit banjir yang terjadi. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya permukaan air akan meluap atau terjadi banjir. Next.
Nah, untuk sebelumnya, pada analisis sebelumnya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya akan terjadi luapan atau banjir. Nah, setelah itu kami akan melakukan analisis profil muka air dengan menggunakan HECRAS. Dan benar saja bahwasanya terjadi banjir atau peluapan muka air pada beberapa titik, yaitu pada STA 500, pada STA 1000, dan yang terakhir yaitu pada STA 1500. Next. Nah, karena kebetulan bentuk dari penampang sungai yang kami lakukan penelitian yaitu bentuk persegi, sehingga kita bisa merumuskan sebuah persamaan dengan menggunakan iterasi Newton untuk menentukan kedalaman minimum agar tidak terjadi banjir. Next. Dari iterasi Newton yang juga dibantu dengan menggunakan Microsoft Excel, kita bisa mendapatkan nilai kedalaman minimum yaitu sebesar 5,38 meter. Next. Next. Nah, selain mempertimbangkan dengan menggunakan iterasi Newton, kami juga mempertimbangkan dengan tinggi jagaan. Karena debit kami lebih dari 15 meter kubik per detik, maka tinggi jagaan minimal yaitu 1 meter. Next. Selain itu, dalam mitigasi kami juga mempertimbangkan dari lokasi sekitar wilayah sungai, di mana kondisi di sungai ini memungkinkan untuk dilakukan pelebaran. Bisa dilihat pada layar presentasi bahwasanya di sekitar bagian sungai itu masih lahan hijau dan bisa dilakukan pelebaran. Dasar ini, pelebaran ini kami asumsikan bahwasanya untuk berjaga-jaga jika ada debit kala ulang yang lebih besar. Nah, setelah kita mempertimbangkan 3 hal tersebut, kita mendapatkan desain penampang seperti pada layar presentasi di depan. Next. Setelah membuat penampang yang baru, maka kita akan melakukan analisis hidrolika di HECRAS. Dapat dilihat pada layar bahwasanya tidak terjadi luapan atau tidak terjadi banjir pada profil muka air yang baru, yaitu pada STA 0, pada STA 500, pada STA 1000, dan pada STA 1500. Pada mitigasi penampang yang baru, ini syarat-syarat daya tampung dan juga tinggi jagaan dapat terpenuhi. Next. Maka dapat disimpulkan dari hasil analisis penampang sungai existing dengan debit banjir kala ulang 50 tahun dan kedalaman sungai 4 meter dan lebar 15 meter terlihat sungai meluap atau banjir. Maka perlu dimensi salurannya sesuai untuk menampung air agar tidak banjir. Analisis dengan kedalaman baru itu 5,3 meter dan lebar baru lebar atas 55 meter, lebar bawah 1,6 meter. Terlihat sungai sudah tidak meluap. Dengan desain saluran baru tersebut dapat mengurangi risiko banjir apabila diterapkan secara langsung di lapangan. Next. Saran, untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat, sebaiknya banyak segmen sungai diperbanyak dan data-data setiap segmen dibuat sesuai dengan kondisi lapangan tanpa adanya asumsi. Selain itu juga perlu dipertimbangkan analisis dengan debit kala ulang yang lebih lama agar kemungkinan terjadinya banjir setelah normalisasi debit kala ulang pertama dapat dihindari. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.